Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, inikah akhirnya? Inikah ending dari pergerakan harga Bitcoin ataupun kripto? Karena seperti yang kita perhatikan sekarang ini, harga Bitcoin itu tumbang ke titik terendah di dalam 2 bulan terakhir ini hingga area 57 dan sekarang ini berkisar di 58.000. Dan ini terjadi di tengah kekhawatiran para investor ataupun traders terhadap Mt. Gox. Sementara itu di tengah penurunan harga terjadi fenomena di X ya, terutama di sini dan platform media sosial lainnya, buy the dip mention. Ini terjadi kenaikan ketika Bitcoin ini tumbang, orang-orang pada teriak ini buy the dip, buy the dip. Tapi teman-teman, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? seperti itu keadaan kita sahabat Black Cuan untuk sementara ini dan kita sedang ketakutan. Oke, pada umumnya teman-teman, hari ini saya akan berbicara mengenai dua sisi ya. Mengenai sisi negatif atau berita-berita yang bikin kita khawatir, kemudian sisi positif yang membuat kita melihat pasar ini secara lebih jernih dalam long term sahabat Black Cuan. Jadi kalau di dalam short term seperti ini itu kayak diguncang gitu suasana hati kita sahabat Black Cuan. Terutama apabila kita melihat kan dia sempat drop di bawah 58, kemudian ada 54,9 juta dolar dari long position yang kena sapu atau terlikuidasi hanya dalam waktu 24 jam belakangan ini sahabat Black Cuan. Sementara itu tekanan jual ini masih terus saja datang dan Bitcoin miners itu dianggap belum selesai menjual dan ketakutan dari Mt. Gox yang kita bicarakan tadi. Dan satu lagi di sini sahabat Black Cuan mengenai bagian negatif ini ya. Ini di awal-awal ini negatif sekali nih. Jadi tolong tetap bersabar di sini sahabat Black Cuan. Bagian yang berikutnya adalah di sini ada drama dari US political di Amerika yang menyebabkan Bitcoin ini tertekan. Seperti apa dramanya akan kita jelaskan nanti di sini sahabat Black Cuan. Dan untuk aktual secara harga di sini Bitcoin sudah berada di 58.900 dolar ketika saya merecord video kali ini sahabat Black Cuan. Memang kita terjadi penurunan dan yang tidak menyenangkan juga di sini ada satu berita di sini bahwa Bitcoin price slumps as a market analyst warn of potential cycle peak. Dianggap ini sudah puncak dari siklus untuk harga si Bitcoin. Yang dalam hal ini sahabat Black Cuan dikatakan oleh Charles Edwards yang merupakan founder dari Capriol Investment yang kasih warning dia ini bahwa wah ini sudah berapa kali percobaan menembus ATH baru tapi dia gagal dan akhirnya ini dianggap oleh dia akan terjadi penurunan. Benarkah demikian sahabat Black Cuan? Tekanan jual ini disebabkan oleh ketakutan dari TA tersebut seperti yang dikatakan oleh Charles Edwards dari Capriol Investment. Kemudian sahabat Black Cuan beberapa waktu yang lalu kita perhatikan ya bahwa ada news bahwa Jerome Powell ini juga hawkish. Dan dia katakan bahwa intinya 2% ini tidak bisa dicapai di tahun ini ataupun tahun depan. Kapan? Kapan bos gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Sementara Joe Biden ini kan akan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden Amerika dengan kondisi ekonomi seperti ini, itu kalian bagaimana? Itu loh. Meskipun kita tahu The Fed ini kan di luar dari pemerintahan Amerika Serikat, akan tetapi selama pemerintahan Joe Biden ini ekonomi tidak baik-baik saja, gimana orang mau pilih dia? Dan itu pertanyaannya untuk bagian politisnya sahabat Black Cuan. Kemudian di sini yang menarik juga ya bahwa ternyata ada 16 Nobel economist yang kasih warning apabila Donald Trump terpilih maka krisis inflasi di Amerika Serikat ini akan semakin parah. Adapun alasannya adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini seperti memotong pajak segala macam akan mengurangi income ataupun pemasukan dari negara. Dan hal ini dianggap sebagai penurunan oleh 16 peraih Nobel ekonomis di Amerika tersebut, sahabat Black Cuan. Dan ada juga beberapa faktor yang lain. Dan salah satunya di sini adalah Donald Trump ini akan mendeportasi para imigran yang pada akhirnya nanti akan menciptakan kompetisi yang tinggi
di kalangan buruh atau pekerja di Amerika Serikat. Untuk sementara ini, mereka membayar imigran itu dengan murah sekali, sahabat Black Cuan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama pemerintahan Joe Biden, itu kan bordersnya itu kebuka gitu. Jadi banyak sekali imigran yang masuk ke sana, kemudian bekerja di Amerika Serikat dengan upah yang minim. Yang maksudnya warga Amerikanya lain gitu kan, kemudian yang imigran itu beda lah upahnya, di bawahnya warga Amerika, seperti itu sahabat Black Cuan. Dan itu ditakutkan akan menyebabkan kompetisi yang tinggi nantinya dalam hal membayar upah. Oke, 16 peraih Nobel mendukung kepada Joe Biden dalam hal ini. Kemudian sahabat Black Cuan, Joe Biden meskipun dia tampil dengan buruk sekali ketika debat itu, dia terus saja menyatakan bahwa akan melanjutkan untuk pemilu di Amerika Serikat yang walaupun banyak sekali menuai protes karena kebijakannya dia kurang baik dan juga faktor dari usia ya, yang tampaknya meskipun sama-sama tua tapi kok kayak sudah tidak fit lagi lah si Joe Biden di sini. Dan saya tambahkan lagi sedikit bahwa tingkat kepuasan warga di Amerika ketika masa-masa pemerintahannya sama-sama kita hitung 4 tahun atau 5 tahun ya, ternyata Donald Trump itu lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada si Joe Biden di sini sahabat Black Cuan. Kemudian selain dari itu, polling juga terjadi di antara Republicans dan Demokrat. Kalian bisa lihat di sini siapa yang mendominasi. Yang merah ini adalah Republicans dan yang biru adalah Democrats dalam hal ini. Artinya dukungan terhadap Trump ini lebih besar kalau kita perhatikan. Dan kenapa kripto juga akhirnya merah? Ya gara-gara Biden dengan antek-anteknya tadi itu menekan. Dia tahu bahwa banyak orang-orang yang support dengan Trump ini mendukung dia melalui dana-dana kripto ataupun Bitcoin. Bahkan bos-bos ya, yang di dalam perusahaan kripto itu kan mendukung kepada Donald Trump. Yang dalam hal ini saya melihat ya, atau saya memahami bahwa dengan menekan kripto, mereka ini bisa menurunkanlah batas ataupun jumlah dukungan dana terhadap si Donald Trump. Ya memang jahat kalau kita lihat seperti itu sahabat Black Cuan, apa yang dilakukan oleh Joe Biden dengan antek-anteknya tersebut, karena dia berimbas terhadap kripto ataupun Bitcoin. Itu bagian negatifnya dalam hal ini sahabat Black Cuan. Sekarang kita ke bagian yang positifnya mengenai market ini. Berita yang positifnya supaya kita imbang ya di sini. Jadi Bitcoin miners ini telah terjadi slowdown untuk penjualannya dia di bulan Juli ini. Dan apa dampaknya nanti kepada market? Ya menurut saya ini akan ada semacam recovery terhadap market. Tetapi tidak dalam waktu yang blink of eyes gitu, sekejap mata, tidak. Ini pertandanya adalah bahwa United States largest Bitcoin miners, Riot platform di sini telah meningkatkan hash rate mereka ini 50% dari bulan yang sebelumnya. Dan itu terjadi hanya dalam waktu sebulan. Yang ini merupakan pertanda menurut saya bahwa para miners dalam hal ini sudah mulai menyesuaikan peralatan mereka terhadap halving yang terjadi. Jadi kalau sebelum halving itu normal mereka ini beroperasi, kemudian terjadi halving dan di situ terjadi goncangan-goncangan karena apa yang dia dapatkan itu kan sudah kepotong setengah nih. Dan dengan penyesuaian peralatan yang sudah dilakukan sekarang ini, hash rate dari si Bitcoin ini akhirnya meningkat dalam hal ini sahabat Black Cuan, yang mana income mereka juga akan mulai naik lagi nanti ini si para miners dalam hal ini. Kemudian apabila kita memperhatikan untuk sesi altcoins ya dalam hal ini, yang kalau kita perhatikan sekarang ini memang berdarah-darah dia, asli sudah berdarah-darah, nangisnya pun berdarah-darah. Akan tetapi sahabat Black Cuan perlu kita perhatikan ketika market ini recovery, biasanya yang akan duluan lari itu adalah para meme. Dan untuk update kali ini saya mengupdate ya mengenai beberapa token meme di dalam dua jaringan sebagai perbandingan di sini, bahwa ternyata memang Solana itu luar biasa. Meme coin yang ada di dalam jaringan Solana mencapai belasan ribu persen dalam hal ini. Sementara untuk si Ethereum di sini itu hanya ribuan persen. Yang kalau kita perhatikan di sini ada MOC yang hanya 3000%. Sementara ada MEO di sini 19.000% sahabat Black Cuan. Jadi kalau misalnya pasar ini akan kembali recovery, saya bisa memastikan bahwa meme coin akan duluan nantinya. Dan satu hal lagi bahwa Ethereum akan ada spot ETF-nya di bulan ini. Dan biasanya memang
sepi pemberitaan terhadap Ethereum, itu menjadi semacam penanda buat saya pribadi di sini. Saya memahami pasar ini bahwa dia akan dibikin semacam turun-turun gitu kan harganya, padahal yang beli itu adalah big player atau pemain-pemain besar yang sedang melakukan akumulasi juga untuk dapat harga murah. Jadi nanti ketika di launch ETF-nya, mereka sudah punya barang seperti itu untuk si Ethereum-nya dalam hal ini, sahabat Back Cuan. Kemudian sementara kita ini masih bingung dengan harga yang turun di sini, sahabat Back Cuan, ada update yang menarik dari Michael Dell di sini yang menyatakan bahwa apa yang paling penting sekarang ini, dan dia bikin polling dan di-tweet lah dia ini, di-retweet ya pollingnya dia ini oleh Michael Saylor. Dan di sana dinyatakan bahwa apa yang paling penting di dalam masa-masa seperti sekarang ini adalah si Bitcoin. Dan ini dilakukan wawancara oleh Fox Business ini terhadap Anthony Pompliano yang juga merupakan salah satu maksi dari Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita masih ragu-ragu ini bahwa ini akan turun semakin dalam gitu kan, sampai level 10K, guys, come on. Dan kembali saya ingin mengingatkan juga sahabat Black Cuan bahwa di tahun 2024 ini kita perlu memperhatikan adanya Global Liquidity Index yang sudah di bawah sekarang ini dan berpotensi untuk terjadi kenaikan. Apabila kalian melihat di sini, untuk long term cycles ini ditandai dengan warna yang abu-abu, sementara yang biru tebal ini atau biru gelap ini adalah yang merupakan Global Liquidity. Kita lihat di tahun 2024 ini seperti apa Global Liquidity Index itu akan terjadi, sahabat Black Cuan, yang mana ini akan sangat-sangat masif buat aset-aset seperti saham ataupun kripto menurut saya di sini, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita perhatikan juga di Jepang ini ada Sony yang akan melakukan launch untuk Bitcoin exchange mereka. Jadi ketika Bitcoin ini dibikin tumbang dengan ketakutan Mt. Gox, sahabat Black Cuan, ada juga berita positif dalam hal ini. Jadi kita tetap sabar, tetap santai saja dulu, atau bila perlu kalau misalnya kita takut nih lihat market seperti ini, udahlah, tutup dulu aplikasi, nggak usah dilihat-lihat dulu. Kita kembali lagi lihat dia setelah sebulan gitu kan. Ya tapi nonton Black Cuan aja lah, biar santai-santai gitu kan. Watch me. Dan supaya nggak terbawa emosi, takut-takut gitu kan sahabat Black Cuan. Karena market ini kalau bisa turun, ya bisa juga dia naik gitu kan. Logikanya seperti itu. Memang ketakutannya itu luar biasa sahabat Black Cuan, saya akui. Terutama buat sahabat Black Cuan yang baru pertama merasakan penurunan seperti ini karena baru masuk, ya wajar sekali. Tetapi untuk yang sudah pernah merasakan bear market di 2021-2022 pada saat itu ya, 2022 tepatnya, saya kira ini masih belum lah. Masihlah kita bisa bertahan seperti itu sahabat Black Cuan. Apabila kita perhatikan dalam hal ini juga, ini yang menarik ini, bahwa ternyata level di 127 hari range Bitcoin ini di 60 sampai 70-an itu sudah ditembus, yang kalaupun ini nantinya ditembus ya, seandainya ini kan kemungkinan terburuknya dia akan ditembus, kemungkinan besar kita punya area support di 5152 dalam hal ini. Ini kemungkinan terburuknya. Tetapi kalau dia mantul di sini, kita bisa kembali ke range ini lagi. Jadi tetap ya, dua kemungkinan. Ya naik ya turun, ya itu aja. Dan sisanya sahabat Black Cuan dalam hal ini, untuk sisanya mari kita fokus untuk melihat pasar ini dengan gambaran yang lebih besar, yang artinya long term dalam hal ini sahabat Black Cuan. Dan kita juga menuju 15 hari ke 90 harinya si Bitcoin atau 3 bulan Bitcoin halving sahabat Black Cuan. Yang mana kita ekspektasikan semoga ada kejutan di bulan Juli ini. Dan sekian update berita kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.